Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya Bapak Ibu. Semoga pada hari ini semuanya sehat. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen tim PKM sekaligus narasumber di sini, Profesor Dr. Sri Pujiastuti MSI. Yang kami hormati Bapak Ahmad Lutfi, kemudian ada Pak Rusli dan adik-adik mahasiswa, serta Bapak Ibu peserta pelatihan dan workshop pembuatan e-modul interaktif sebagai inovasi pembelajaran di era Society 5.0. Alhamdulillah sampai pada hari ini Bapak Ibu saya lihat sudah dalam kondisi sehat nggih. Kami mohon menyalakan kamera nggih Bapak Ibu biar saya melihat Bapak Ibu dalam kondisi sehat. Kita ambil sebentar gambarnya. Bisa dinyalakan sebentar kameranya. Oke, sampun. Masih ada yang belum dibuka? Oke, baik. Silakan Mbak Aulia, mungkin bisa diambil gambarnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di sini yang hadir sertanya ada 17, termasuk di sini narasumber. Oke, baik. Semoga di sini sudah ada perwakilan ya, perwakilan dari masing-masing kelompok untuk presentasi progres dari kerjaan Bapak Ibu dalam minggu yang sudah dilalui. Bapak Ibu sudah menggunakan atau membuat e-modul, ya. Monggo untuk yang pertama atau siapa yang sudah siap, kami persilakan untuk mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan. Saya tidak memulai dari kelompok satu, tapi saya persilakan yang sudah siap dulu untuk e-modul yang sudah dibuat, draftnya yang sudah dibuat. Nanti kita cermati di sini sekaligus sebagai bahan review atau telaah dari kami, karena kalau nanti sudah selesai sampai pada tahap pendampingan untuk diciptakan, itu harus sudah dalam kondisi sudah tervalidasi. Nah, presentasi Bapak Ibu selama 2 kali presentasi ini saya anggap sebagai proses telaah dan nanti di akhir ada proses validasi, sehingga ketika mendaftarkan hak cipta Bapak Ibu sudah layak untuk diciptakan karya yang sudah dibuat. Itu nggih. Jadi monggo untuk yang mau mempresentasikan pertama kali kami persilakan. Jadi nanti ada masukan dari kami, sedikit dari beberapa narasumber kami, nanti silakan disampaikan, mungkin ada yang perlu disampaikan atau bahkan nanti yang perlu harus diperbaiki atau dipersiapkan untuk 2 minggu ke depan membuat e-modul interaktif. Nah, untuk kali ini Bapak Ibu mempresentasikan e-modulnya terlebih dahulu. Monggo, atau progresnya sudah sampai di mana? Siapa dulu yang mau mempresentasikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan progres dari draft e-modul kelompok 4. Kami kemarin sepakat untuk mengambil materi dari kelas 10, yaitu yang daya hantar listrik ya. Seperti itu. Jadi ini untuk covernya, kemudian ini untuk halaman depannya, dan ini halaman identitas dari penyusun, validator, dan reviewer nanti. Halaman berikutnya glosarium, ini belum diisi definisi-definisinya karena menunggu masukan dari Bapak Ibu juga. Mungkin ada yang ditambahkan dari kata-kata pentingnya, seperti itu. Kemudian ini peta konsepnya yang kami pakai. Kami mulai dari
dari larutan ya, larutan, kemudian berdasarkan jenis daya hantar listriknya dan berdasarkan penyusunnya. Ini belum kami lengkapi keterangannya. Jadi ke bawah ini merupakan pembagian larutan berdasarkan daya hantar listrik, dan ini merupakan penyusun dari larutan gitu. Kami akan segera lengkapi nanti. Kemudian ini bagian pengambilannya, yaitu ada identitas modul, kompetensi dasar yang kami ambil, dan deskripsi e-modulnya. Petunjuknya ini belum kami lengkapi karena menunggu lengkap dulu, kemudian kami akan bikin sesuai seperti gambar kecil-kecil yang menunjukkan fitur-fitur dari e-modul ini, sehingga pengguna siswa itu lebih mudah dalam mengoperasikannya nanti. Materinya singkat, materinya berisi tentang penjelasan larutan elektrolit dan non elektrolit dan bagaimana caranya menguji larutannya. Nah, ini masuk ke kegiatan pembelajaran 1. Jadi tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu mengidentifikasi larutan elektrolit dan non elektrolit, mengetahui dan menganalisis ciri larutan elektrolit, dan mengetahui dan menganalisis ciri larutan non elektrolit. Seperti itu. Dimulai dari ada gambar mengenai seorang yang menangkap ikan dengan arus listrik nanti. Nah, dari sini akan menstimulasi siswa untuk berpikir kenapa kok bisa, bagaimana caranya orang ini bisa menangkap ikan gitu dengan listrik. Nah, atau bagaimana siswanya bisa berpikir gitu ya, kok bisa air itu menghantarkan listrik atau membuat ikan tersetrum atau kita tersetrum gitu. Nah, kemudian penjelasannya di sini nanti ada video mengenai uji larutan elektrolit dan non elektrolit dengan indikator lampu. Nanti yang elektrolit menyala lampunya, kalau non elektrolit lampunya tidak menyala. Seperti itu. Dan dilengkapi juga tentang audio penjelasan definisi mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit sebagai kesimpulan dari video di atasnya sini. Nah, ini masuk materi mengenai larutan elektrolit dan ada gambarnya juga, ilustrasinya. Ilustrasinya di sini ada larutan garam, di mana ketika di zoom itu ada ion positif dan ion negatifnya, yang mana bisa menghantarkan listrik. Ini materi mengenai non elektrolit. Nah, di mana ini larutan gula. Nah, larutan gulanya tidak terion sehingga tidak ada yang jalan listriknya. Kemudian ini mengenai senyawa pembentuk larutan elektrolit, yaitu senyawa ion, senyawa kovalen polar, dan rangkumannya. Nah, setelah pada kegiatan pembelajaran 1, kemudian ada penugasan mandiri mengenai uji daya hantar listrik. Ini panduan praktikum di mana nanti peserta didik atau siswa bisa melakukan sendiri di rumah. Seperti itu. Tentu saja bahan-bahannya mudah dicari di sekitar rumah. Bisa ada air suling, garam, air gula, jeruk, sabun, minuman isotonik, dan teh. Alat-alatnya ada gelas, kabel, lampu, baterai, gunting. Jelaskan juga mengenai prosedurnya dan rangkaiannya. Kemudian peserta didik nanti akan mengisi hasil pengamatan ini dan menjawab pertanyaannya. Seperti itu. Kemudian ada latihan soal juga yang secara esai, jenis pertanyaannya. Setelah itu lanjut ini draft tentang kunci jawaban dan pembahasannya dari pertanyaan latihan soal di atas dan pedoman penskoran.
terdapat penilaian diri juga untuk maksudnya memastikan pemahaman siswa. Apakah siswa ini yakin terhadap jawabannya atau tidak. Nah, setelah latihan soal, ada evaluasi secara pilihan ganda mengenai definisi atau perbedaan dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian setelah evaluasi dari kegiatan pembelajaran 1, dilanjut ke pembelajaran kedua. Ini mengenai identifikasi larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Di sini juga ada videonya ini mengenai perbedaan daya hantar elektrolit lemah dan elektrolit kuat gitu. Jadi terdapat perbedaan lampunya, nanti ada yang menyala terang, gelembungnya banyak, dan menyalanya redup, gelembungnya sedikit gitu. Videonya ini belum kami buat, nanti akan kami lengkapi. Nah, ini adalah tabel yang menjelaskan mengenai perbedaan antara larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, nanti akan terdapat penjelasan juga audio mengenai tabel ini di bawahnya. Seperti itu. Nah, ini materinya mengenai reaksi ionisasi dan derajat pengionan, derajat ionisasi. Nah, untuk elektrolit kuat diberi ilustrasi mengenai perbandingan banyaknya ion yang dihasilkan dari proses ionisasi. Jadi kalau elektrolit kuat, ionnya lebih banyak yang dihasilkan, sedangkan elektrolit lemah lebih sedikit. Seperti itu. Nah, ini juga ilustrasi mengenai nyala lampu dari larutan elektrolit kuat, dan ini tabel ionisasinya. Nah, ini ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat. Kemudian untuk elektrolit lemah, gambarnya ionnya tidak nampak, ya, tidak dinampakkan karena terlalu sedikit. Seperti itu. Dan nyala lampunya tidak seterang yang elektrolit kuat. Nah, ini juga dijelaskan ditampilkan mengenai reaksi ionisasi beberapa larutan elektrolit lemah dan ciri-ciri larutan elektrolit lemah. Ini rangkumannya dan perbedaan larutan non-elektrolit, elektrolit lemah, dan elektrolit kuat. Mungkin lebih lanjut kami akan melengkapi dengan gambar ya perbedaan antara kuat, lemah, dan elektrolit dari nyala lampu dan gelembungnya. Ini penugasan materi untuk kegiatan pembelajaran kedua, yaitu mengenai uji Oke, ya. Silakan Bu Mira atau Bu Lilis menjelaskan langsung saja. Agak dikecilkan, Aulia. Ya, ini hasil dari kelompok 1. Ini adalah covernya, Bu. Tak jelas tapi. Nah, ini cover, kemudian di sini ada daftar isi. Terus Sebentar, Aulia, berhenti dulu di cover. Ya. Oke, nggak apa-apa sih, sudah tampilnya udah bagus, lumayan. Ya, ini cover untuk kelompok 1. Ya, kemudian di sini juga ada daftar isi. Terus lanjut, Bu. Lanjut, Aulia. Nah, ini adalah penyusun dari kelompok 1. Kemudian kita konsepnya di sini untuk menarik di gambar sekalian. Kemudian selanjutnya di sini ada glosarium ya.
teori atom, model atom, dan seterusnya. Lanjut. Sebentar, stop dulu Aulia. Langsung kami beri masukan ya, sama masukannya dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Kalau membuat peta konsep itu harus kan dari konsep ke subkonsep. Jadi harus dari konsep ke subkonsep harus ada penjelasannya, gitu nih. Jadi tidak hanya sekedar diberikan tanda panah, tapi apa yang dimaksud, apakah struktur atom itu perkembangan model sama partikel penyusun, maksudnya gimana itu? Keterangannya apa? Mana? Yang partikel penyusun atom. Jadi, iya, ini kan ada tanda panah berbeda dari perkembangan model atom, tanda panahnya dengan dari struktur atom ke perkembangan model atom dan partikel atom. Panahnya beda. Apa maksudnya begini? Perkembangan model atom ini kan mengalami perkembangan dari Dalton sampai mekanika gelombang. Nah, yang menemukan elektron partikel atom itu kan yang menemukan itu kan Thomson. Thomson ini menemukan elektron, kemudian model atom Rutherford menemukan inti atom yang di situ ada proton dan neutron. Jadi di sini struktur atom itu yang kita bahas adalah perkembangan modelnya dan partikel penyusun atomnya. Enggak, maksud saya kalau membuat peta konsep itu kan harus ada pengertian gitu ya, dari konsep menjadi subkonsep. Nah, dari struktur atom ini kan menjadi perkembangan model atom dan partikel penyusun atom. Ini maksudnya apa? Dari ini keterangannya apa? Kalimat atau kalimat penghubungnya apa? Itu harus diberitahu. Jadi nggak hanya sekedar atom itu apa. Kemudian ini kan ada perbedaan bentuk panah. Yang dari perkembangan model atom, panahnya kan besar. Yang dari struktur atom ke perkembangan model atom kan panahnya berbeda. Nah, ini maksudnya bagaimana begitu? Apakah dari yang perkembangan model atom itu nanti ada model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Milford, mekanika gelombang, ini bagian dari perkembangan atom atau bagaimana, sehingga ini terlihat perbedaan yang jelas. Ini maksudnya bagaimana, ini tolong disamakan, atau kalau memang harus berbeda, ini penjelasannya seperti apa, kan panahnya beda itu. Terus ada garis lurus itu, garis lurus hitam dari model atom J.J. Thomson ke elektronik, itu bagaimana? Garis lurus ini. Mungkin ada kelompok saya yang bisa membantu jawabkan. Untuk tanda panah yang dari model atom Thomson ke elektron, kemudian dari model atom Rutherford ke proton itu Mira terkendala sinyal nggih. Nggih, baik. Jadi nanti berarti kekelirunya di mana, Bu? Mohon bantuannya. Jadi kalau membuat peta konsep, kan ini dari konsep ke subkonsep. Jadi harus ada penjelasannya. Kalau memang dari perkembangan atom nanti itu perkembangan atomnya itu ada perkembangan model ini. Kalau memang ini bagian dari perkembangan model atom, ya panahnya sama nggak dengan yang di atas kecil itu? Kira-kira sama nggak? Terus garis lurus hitam yang saya tanyakan tadi itu maksudnya apa? Model atom langsung ke elektron. Menunjukkan ini Ibu, menunjukkan bahwa penemu dari partikel subatomnya begitu, kaitannya. Jadi coba ada membuat peta konsep yang betul ya. Jadi membuat peta konsep yang betul. Jadi namanya peta konsep dari konsep menjadi subkonsep dan nanti ada lagi di bawahnya begitu ya. Jadi begitu nggih Prof nggih. Jadi kalau menurut saran saya apa ini beda ya, peta konsep sama peta ini, peta atau hierarki dari ini materi. Iya, hierarki dari materi itu berbeda. Jadi
Jadi lebih baik kalau memang ini adalah hierarki dari materi ya sebaiknya bukan peta konsep. bukan seperti ini gitu ya. Kalau peta konsep ya membuat aja ini tanda panahnya dibuat sama gitu, sama nanti dari struktur atom. Katanya sakit Pak. Iya lah, ini mulai lagi itu gimana? Harus dilihat dong, harus dilihat dong. Berarti tanda panah itu harus Sama. misalkan konsepnya itu pertama atom, Oke. kemudian Ada di membahas Tapi partikel, yang mana? terus itu bukan ini kan punya banget. Ya, gitu ya. Jadi sama dengan yang kelompok sebelumnya. Begitu ya. Kalau memang mau bikin hierarki materi ya, tidak apa-apa di halaman berikutnya. Gitu ya, Bu Lilis? Iya, ini hierarki materi. Ya. Oke. Baik, lanjut. Selanjutnya, Aulia. nah di sini yang pertama adalah pendahuluan. Di sini berisi identitas ya, jadi di sini identitas, nama mata pelajaran dan seterusnya. Kemudian kompetensi dasar, terus deskripsi dan petunjuk modul, materi dan seterusnya. Kemudian kegiatan yang pertama di sini adalah membahas mengenai perkembangan model atom. Ya, jadi di sini ada uraiannya. Yang pertama adalah model atom Dalton. Di sini ada gambarnya dan gambarnya mengambil dari ini, Bu. Disebutkan di warna biru ini dan seterusnya ya. Kemudian disebutkan di sini ada teori, kelemahan dan keunggulannya. Karena memang perkembangan model atom itu bersifat Bu, teori tadi ya. Modelnya seperti ini. Kemudian selanjutnya, jadi ini model atom sampai, nah ini ada video animasi ya, ini dari Bu Fem siapa ya, yang Nanti ya. Itu kan setiap guru itu kan diberi tugas satu-satu. Jadi ini videonya ini dari Bu Femi ya, kalau tidak salah nggak apa ya. Terus ini teori yang kedua ini adalah Thomson. Nah ini saya tampilkan wajahnya dan model atomnya, dan gambar juga disebutkan diambil dari ini yang warna biru. Kemudian nanti saya beri animasi tapi ngambil dari YouTube ini. Jadi animasi model Thomson, kemudian nanti Rutherford juga begitu. Jadi mengambil animasi dari YouTube. Selanjutnya ini model atom. Ini maaf Bu, ini bukan model atom Rutherford tapi model atom Bohr. Jadi tadi kan Rutherford, ini model atom Bohr juga sama seperti tadi. Dan ini diisi lithium gift, ini tugas dari Bu Nani, apa ini maksudnya juga jatuh. Animasi itu Ibu. Mungkin animasi. Lanjut. Jadi ya sebentar Aulia. Itu salah ya Bu? Bohr atau Rutherford? Ya, itu seharusnya Bohr. Tadi kan sudah dibahas Rutherford. Kemudian dilanjut dengan Bohr. Ini Edward Bohr. Jadi salah ketik mungkin. Ini Rutherford, isinya Bohr. Sama seperti saran saya yang di awal tadi, untuk sumber langsung nama, untuk alamat HTTPS linknya itu masukkan di daftar pustaka aja, nggak perlu dimunculkan di sumber itu. Di HTTPS itu kan ada namanya, ditulis saja namanya berapa, tahun berapa. Nah, untuk alamat lengkapnya ditaruh di daftar pustaka. Oh iya. Lanjut Bu. Ini sama ya Bu, seperti tadi. Tadi itu diisi suara mungkin ya di sini. Atau menerangkan. Jadi kalau bisa ada suara sehingga
interaktif ini, misalnya anak-anak ini bosen ya kalau baca begini, kadang tambah males, mungkin bisa dengan mendengarkan suara penjelasan dari Bapak Ibu guru gitu ya. Ya, ini ada apa ini menerangkan, Bu Nani ini menerangkan juga. Gimana ini? Tapi Pak? kalau yang saya tadi animasi. Gimana Ibu? Oh, di KP berikutnya. Ya. Oh, ya nggak apa-apa Bu. Ya, monggo kalau ini misalnya ditambahkan suara kan lebih enak. Ya. Ya. Monggo, lanjut. Aulia. Nah, ini ada rangkuman. Jadi rangkuman di sini mulai dari Dalton sampai mekanika kuantum. Kemudian di sini juga ada latihan soal pilihan ganda. Sebenarnya kemarin sudah diberi tanda merah kuncinya, tapi mungkin belum selesai. Jadi ya seperti ini, kuncinya belum ditampilkan. Oke. Lanjut Aulia. Kuncinya belum ya? Kuncinya belum ada ya? Sudah? Kemudian itu latihan IC-nya ada 5, kemudian penilaian dirinya juga ada 5. Lanjut. Mungkin ada yang disarankan? Oke, kunci jawabannya Bu? Belum, Bu. Kunci jawaban belum? Sebenarnya sudah ada jawabannya, tapi tidak ada belum ditampilkan di sini. Kemarin saya buat sudah ada jawabannya, tapi mungkin belum dimasukkan. Nanti kalau dibuat link langsung ada jawaban, sehingga nanti siswa sudah tahu kira-kira berapa persen ketuntasan atau selesainya dia menguasai konsepnya ya. Oh ya, seperti tadi ya. Kelompok sebelumnya. Terus kemudian yang kedua ini adalah kegiatan pembelajaran 2. Nah ini tadi kan yang ditampilkan kan hanya pembelajaran 1 tujuannya. Nah ini tujuan dari pembelajaran 2. Kemudian uraiannya ini mungkin supaya siswa tertarik ya, ini diberi gambar TV. Jadi tabung TV itu. Lanjut. Ini video penjelasan penemuan elektron. Nah ini ada videonya, Bu. Bagus. Bagus ya. Lanjut. Kemudian penemuan proton juga seperti itu, nanti ada videonya dan ini ada gambarnya. Kemudian ini penemuan inti, dia mengilustrasikan planet untuk supaya siswa lebih memahami. Kemudian lanjut. Nah ini gambarnya planetnya. Gambarnya diambil dari ini, berarti ini harus orangnya ya belum disebutkan, tapi HTTP-nya itu dimasukkan di dalam daftar pustaka ya. Ya gitu. Bu, mohon gambarnya cari yang lain nih, kayaknya kok kurang jelas itu. Oh, yang gambar untuk yang ini tabung. Struktur atom itu? Inti atom tabung. Struktur atom. Makanya untuk gambar yang inti atomnya ya. Berarti ini kita harus mencari yang lebih jelas. Iya Bu. Kan ini masalahnya kan media yang online yang bisa dilihat di mana saja, HP atau di mana saja, biar kelihatan lebih bagus, lebih jelas gitu ya. Ini kayaknya masih kurang itu. Oh iya. Lanjut. Kemudian lanjut. Nah ini sama. Bu, video. Ada pesan suaranya nggak? Ada suaranya nggak ini? Di sini ada pesan suaranya nggak? Soalnya kan bacanya banyak, kadang males ini siswa. Pesan suara. Kan banyak tulisan-tulisan yang teoritis gitu. Bu belum sempat tanya ke Bu Felia ini. Oh, nanti bisa dijadikan pertimbangan ya? Ya, berarti lebih bagus diberi pesan suara. Biar siswanya nggak bosan. Terus lanjut. Nah ini sudah sampai rangkuman. Jadi ini hanya penemuan saja.
partikel-partikelnya saja, tidak sampai menghitung jumlah proton dan elektronnya. Jadi 2 kegiatan saja di sini. Baik, sudah sampai latihan soal ini Ibu. Lanjut. Nah, ini latihan soal pilihan ganda yang kegiatan kedua. Terus selanjutnya latihan IC. Lanjut. Nah, ini penilaian diri juga ada, jadi tiap kegiatan di sini ada 2. Kemudian lanjut. Kunci belum ada ya? Ya, kunci. Karena sudah tapi cara masukkan enggak. Terus ini evaluasinya. Evaluasi terakhir baik kegiatan 1 dan kegiatan 2. Ya. Oke. Nah, mungkin ada saran. Ya. Jadi sama dengan kelompok lainnya, nanti harus ada ini ya, skala pengukuran. Skala pengukurannya kan belum saya lihat tadi. Jadi siswa harus berapa persen, dia harus menguasai konsep tersebut atau materi tersebut, nggih Bu, ditambahkan. Setiap latihan ya Bu ya? Setiap KB. Oh, setiap KB ya. Setiap KB. Ya. Baik, kuncinya juga nggih, termasuk yang Orean tadi juga harus ada kuncinya. Kunci ya. Ya. Baik, tinggal ditambahkan yang belum ada nggih, daftar isi dan lain-lain gitu ya. Apa ini? Daftar isi apa sudah? Linknya. Nanti dilink-linkkan gitu nggih. Nah, itu saya yang nggak bisa. Oh ya, nanti kan ada anak yang muda-muda aja Bu Mira. Nggih. Baik, terima kasih sudah bagus Ibu, bagus, sudah keren, sudah semangat ini sudah KB 1 2 sudah selesai, tinggal dimasukkan video dan pesan suara udah jadi. Iya. Ya, terima kasih Bu Lili. Terima kasih. Ya. Silakan ditutup. Oh iya, kelompok terakhir, kelompok 3 ada nggak ya, Bu Yon? Oh, sepertinya udah nggak ada. Nggak ada. Baik, saya kira itu cukup Bapak Ibu nggih, luar biasa jenengan kelompok 1 sampai kelompok 5 udah menyelesaikan kegiatannya 2 minggu loh Bapak Ibu, udah selesai, itu luar biasa hebat. Di tengah-tengah kesibukan menjadi guru, tugas-tugas di sekolah, Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan, luar biasa. Bapak Ibu kalau udah selesai ini modul ini ditata rapi, jadi Bapak Ibu kan sudah dapat masukan dari kami, itu salah satu bagian dari telaah, reviewer, dan mungkin juga sebagian nilai validasi, itu sudah punya poin sendiri. Bapak Ibu sudah punya e-modul gitu ya, sudah punya poin itu, e-modul udah jadi, artinya itu sudah bisa dihak ciptakan, kalau itu sudah dirapikan betul, sudah punya hak cipta sendiri. Nah, 2 minggu ke depan diinteraktifkan sampai bagus, Bapak Ibu punya lagi hak cipta e-modul interaktif. Nah, sudah punya 2 modul sendiri yang sekarang dipresentasikan dan e-modul interaktif 2 minggu yang ke depan. Nah, itu lumayan untuk buat naik pangkat. Kalau yang pegawai negeri itu termasuk yang media yang rumit, termasuk media yang rumit poinnya besar. Wah, itu termasuk salah satu poin yang besar karena termasuk media yang rumit, bagian yang rumit, jadi poinnya besar. Nah, yang modul ini dihaluskan, diperbaiki, Bapak Ibu sudah punya modul, e-modul. Bapak Ibu sudah punya e-modul, ya. Nanti bisa di ISBN-kan, tinggal dikirim, divalidasikan ke teman sejawat atau ke kami, itu sudah punya e-modul. 2 minggu ke depan diubah lagi menjadi interaktif, sudah punya bahan ajar lagi yang interaktif, sudah berbeda namanya. Yang satunya, yang sekarang ditampilkan adalah e-modul, yang nanti 2 minggu ke depan itu interaktif, sudah punya 2. Luar biasa kan, dalam waktu 2 minggu Bapak Ibu sudah siap ini, sudah bagus nih. Kalau mau dibuat ISSN itu sudah bisa, karena udah jadi satu modul kan ada minimal 2 kegiatan belajar. Ini sama buat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menyelesaikan kegiatannya sampai hari ini. Semoga tetap sehat. Mungkin Pak Lutfi ada masukan, Pak Lutfi terakhir. Terima kasih Bu. Jadi seperti yang disampaikan Bu Kusma,
di atas kesibukan Bapak Ibu yang di awal tahun ajaran ini juga yang serba tidak menentu di sekolahan ya, antara luring dan daring, masih bisa mengerjakan. Tapi saya sampaikan tidak ada yang sempurna, jadi itulah dikerjakan. Jadi saran-saran kami itu jangan membuat kok banyak salah. Jadi saya juga ingin masukkan bahwa tata tulis nanti kita pelan-pelan kita perbaiki ya. Jadi misalkan kapan harus titik 2, kapan harus tanda seru, kapan titiknya 3 di akhir kalimat atau 4 dan sebagainya. Nanti kita pelan-pelan tidak apa-apa. Jadi langkah yang bagus Bapak Ibu, karena menulis itu kadang-kadang kita susah dibanding ngomong gampang, tapi nulis itu yang saya Bu Kusuma sudah bagus, dan Bapak Ibu sudah bisa bekerja dengan baik ya. Terima kasih Pak Lutfi masukannya. Prof, mungkin ada motivasi buat peserta 2 minggu ke depan supaya tambah termotivasi begitu menyelesaikannya. Masih di mute Prof, masih suaranya masih dimatikan. Ya, yang penting sehat dan semangat itu aja pesan saya. Tuh, baik. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat tetap semangat berkarya, berinovasi, jangan berhenti sampai di sini, berkarya untuk pendidikan di Indonesia, terutama untuk pendidikan kimia terus berinovasi. Terima kasih. Semoga tetap sehat. Terus menuwun Prof Puji waktunya, Pak Lutfi, dan Bapak Ibu yang peserta dan mahasiswa atas meluangkan waktunya. Semoga menjadikan suatu ini ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu ke depannya, menjadi sesuatu yang entah nanti itu hasilnya dapatnya itu terakhir. Sekarang usaha dulu gitu ya, usaha dulu, nanti dapatnya apa itu dapat di akhir gitu biasanya. Tetap semangat, 2 minggu lagi kita ketemu dalam bentuk sudah e-modul interaktif. Ingat, yang sekarang sudah jadi e-modul itu sudah bisa dibuat hak ciptanya juga sudah bisa, asal divalidasi dulu, divalidasi dengan betul, bisa diajukan untuk hak ciptanya kalau sudah benar-benar valid gitu ya. Dan minggu ke depan sudah menjadi lagi yang menjadi interaktifnya. Tetap semangat ya Bapak Ibu, ketemu lagi minggu depan. Semoga ketemu lagi dalam kondisi sehat. Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Ya, baik. Terima kasih disampaikan kepada Bu Kusuma dan juga seluruh narasumber kita. Baik hadirin yang saya hormati, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Terima kasih disampaikan kepada para peserta yang sudah berkontribusi secara aktif dan semangat pada acara hari ini. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam bertutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih.